atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau curahkan ke atas kami. Seperti mana kesaksian yang telah kami dengarkan tadi itu Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau telah melindungi setiap jemaat kami Tuhan. Engkau telah memberi kami damai sejahtera. Dan Engkau telah melenyapkan segala ketakutan kami Tuhan oleh kasih-Mu Tuhan yang sempurna. Dan kami berdoa Tuhan pagi ini, di mana kami juga berada Tuhan, biarlah hadirat-Mu menjamah hati kami Tuhan. Dan kami serahkan masa di dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran, bicara dengan kami kebenaran Tuhan. Semua ini kami telah berdoa dan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang semua kita kasihi. Katakan, Amen. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, good morning, ciao an. Apa kabar semua? Nah, saya berharap dan berdoa semoga saudara semua sehat, semuanya masih bersemangat mengasihi Tuhan, dan hadirat Tuhan sentiasa menyertai saudara di mana juga saudara berada, sama ada sudah mula bekerja atau sudah yang balik kampung. God always be with you. Nah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kerana saudara mengambil masa untuk menyertai kebaktian online kami pagi ini. Dan saya percaya firman Tuhan pagi ini akan memberkati kamu luar biasa sekali. Ada amin? Pagi ini sebenarnya Tuhan, apabila saya mendoakan untuk firman yang Tuhan mau saya sampaikan untuk pagi ini, Tuhan telah meletakkan sesuatu ke dalam hati saya yang sebenarnya berkaitan juga dengan PKP yang semakin dibuka dari peringkat ke peringkat, tahap ke tahap. Sejak PKP bersyarat sudah bermula, kita melihat semakin ramai orang yang keluar, sama ada yang pulang ke tempat kerja masing-masing, ada yang pergi kedai untuk makan-makan, ada yang pergi shopping mall sudah terbuka, ada yang balik kampung ya. Nah, meskipun PKP bersyarat itu dilanjutkan sehingga 9 Jun, kita dapat perhatikan secara berperingkat ia akan dibuka sehinggalah semua kita boleh keluar. Nah, sebelum kita keluar dari rumah kita secara 100% dengan sepenuhnya, dan saya dapat merasakan Tuhan mau kita persiapkan diri kita melalui khotbah yang saya mau sampaikan pagi ini. Bagus juga kita persiapkan diri kita sekarang sebelum kita 100% sepenuhnya keluar dari rumah kita ya. Nah, kita pergi ke Alkitab kita baca dari Yohanes pasal 1. Alright? Kita lihat firman Tuhan pagi ini dari Yohanes pasal 1 ayat 43. Ya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus panggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, "Katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Amin. Jadi persoalan yang ditanya oleh Nathanael yaitu mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ataupun ada yang terjemahan yang berkata, apa kebaikan yang boleh keluar dari Nazaret? Atau orang Indonesia yang cakap, apa yang baik bisa keluar dari Nazaret? So persoalan ini sebenarnya persoalan yang penuh dengan prejudice. Dia skeptical. Sebab kenapa? Nazaret itu adalah sesuatu
satu pekan yang kecil, yang hanya lebih kurang 150 orang penduduk sahaja, adalah sebuah kampung petani sebenarnya, yang adalah tempat yang tak akhir ada sesiapa mau pikirkan dia itu Mesias keluar dari sana. Di mana juru selamat Raja Israel boleh keluar dari Nazaret tempat itu. Apa bahkan bisa keluar dari Nazaret? Dia tanya persoalan itu. Now, of course, kita tahu siapa yang keluar dari Nazaret? Anak Allah, Son of God, Yesus dari Nazaret. Jadi Nathanael, kita panggil dia Nat, secara singkat. Apa yang kita baca tadi itu sebenarnya pada mulanya dia ada keraguan, dia tidak percaya, dia ada prejudice. Tapi apabila dia mengalami suatu pertemuan pribadi, personal encounter dengan Yesus dari Nazaret, anak Allah, dia mula percaya dan dia buat pengakuan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah anak Allah, adalah Mesias. Wow. Now, ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Pada awalnya mereka Nathanael pandang kepada Nazaret, tapi kemudian beberapa tahun kemudian, di mana pengikut-pengikut Yesus di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, sebenarnya orang percaya, orang pengikut Kristus itu diberi gelaran adalah dari itu mazhab Nasrani sebenarnya. Maksudnya tidak lagi persoalannya apakah kebaikan yang boleh keluar dari Nazaret. Apa kebaikan keluar? Di sebaliknya, semua yang ikut Yesus, semua orang yang menjadi pengikut Yesus adalah dikatakan kami adalah daripada mazhab Nasrani. Kami adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Wow. Sehingga kita lihat di kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, di mana firman Tuhan berkata, apabila mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, sedangkan kedua-duanya ternyata yang tidak berpelajaran serta tidak terlatih, mereka pun heran. Mereka sadar bahwa kedua-duanya telah bersama dengan Yesus. Ini yang dari Nazaret, yang dari mazhab Nasrani ini, kalau kita nak katakan begitu ya. So, maksudnya Petrus dan Yohanes, orang yang biasa-biasa, tidak terpelajar, tidak terlatih, tapi melihat keberanian mereka itu bukan kerana mereka akan makan ubat yang special kah, makan ubat sakti kah, tidak. Kenapa? Semata-mata kerana mereka telah bersama dengan Yesus dari Nazaret ini, yaitu anak Allah. Wow. Jadi saudaraku, bagi ini tajuk yang saya mau sampaikan kepada kita adalah apa kebaikan yang akan keluar dari rumah Anda. Saya ulang, apakah kebaikan yang akan keluar, yang bisa keluar dari rumah Anda, saudaraku? Nah, coba kita bayangkan, kamu dia tanya, apa kebaikan yang akan keluar, yang dapat keluar daripada kampung kamu itu? What good can come out from your home, from your house? Coba kita pikirkan kalau orang tanya begitu. Mata-mata mereka pandang rendah terhadap pekan kita, kampung kecil kita. Mungkin dia tanya, apa kebaikan yang boleh keluar dari rumah kamu itu, yang kamu tinggal dalam satu bilik sewa, satu rumah sewa yang kecil. Saudaraku, sama ada PKP itu dibuka setengah ataupun sepenuhnya. Semakin ramai orang, termasuk orang percaya, sedang dan akan keluar. Sehingga semua suatu nanti kita akan semua keluar. Nah, persoalan yang sangat penting untuk kita jawab, saudaraku, adalah adakah kita akan keluar seorang yang lebih baik daripada sebelum PKP itu bermula, ataupun akan menjadi orang yang lebih teruk? Saya ulang, adakah kita akan keluar dari rumah kita menjadi orang yang lebih baik, ataupun menjadi orang yang lebih teruk sebelum PKP itu bermula, sebelum krisis virus ini bermula, saudaraku? Nah, harapan saya adalah kita akan keluar jadi seorang yang lebih baik. Sebenarnya apa yang saya terfikirkan, saya buat renungan secara pribadi, ada kemungkinan juga yang sebenarnya kita, termasuk saya sendiri, pun boleh dijangkiti oleh virus ini, tahu. Patutnya, memang virus ini dia tidak kenal warna kulit, tidak kenal bangsa, dia boleh menjangkiti sesiapa pun.
So persoalan mungkin saya pun boleh dijangkiti. Kenapa saya dikecualikan, saudaraku? Hei, setiap kita yang dikecualikan, sebenarnya Tuhan memberi kita peluang untuk terus hidup. So, jadi persoalannya, apa kebaikan yang akan keluar dari rumah Anda itu sangat penting. Adakah kita keluar seorang yang telah bersama Yesus dari Nazaret, anak Allah? Persoalannya bagaimana kita meluangkan masa kita semasa kita bergurung di dalam rumah kita, saudaraku. Adakah kita telah bersama dengan Yesus dari Nazaret? Adakah kita membaca firman Dia? Ramai orang yang hanya membaca Alkitab pada hari Ahad sahaja. Mungkin ada yang langsung tidak buka sebenarnya itu Alkitab. Kalau minta mereka meluangkan masa sedikit untuk membaca Alkitab setiap hari, alasan tidak ada masa. Masa PKP ini pun tidak ada masa, saudaraku. Pelik kan? Ada yang buat tugasan sahaja pada hari Minggu. Tugasan mereka sebagai seorang Kristian mengikut ibadah raya. Tugasan mereka hanya mengikut ibadah kerana mau mengejar khotbah yang berkat sejak begitu. Hei, kalau kita ada sikap begitu, tahukah saudara apakah yang akan keluar dari rumah Anda itu? Nah, saya kasih tahu apa yang akan keluar dari rumah Anda itu. Kaki khotbah akan keluar dari rumah itu. Semenjangki saya panggil dia dalam bahasa Inggeris. Kaki khotbah. Apalagi pengejar pengkhotbah. Preachers chasers. Pencinta berkat, bukan pencinta Tuhan. Jikalau itulah sikap kita. Banyak masa masuk Facebook, tapi tiada masa untuk Facebook iman, Facebook ini. Jadi persoalan, adakah orang dapat perhatikan kita telah bersama dengan Yesus dari Nazaret, anak Allah ini, apabila kita keluar dari rumah kita, saudaraku. Jika dalam beberapa bulan ini kita ada bersama dengan Yesus, pasti kita akan mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan Yesus seperti Nathanael, dan dia akan mengubah pola pemikiran kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita, mengubah cara kita melayani orang yang lain, saudaraku. Janganlah kita jadi seperti Nuh. Kita tahu kisah Nuh, di mana Kejadian pasal 6 hingga pasal 10 ada ceritakan bahwa di mana Tuhan perintahkan Nuh untuk bina itu batra kerana Tuhan menghantar itu hujan sehingga dia banjir. Dan firman Tuhan berkata bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Wow! Nuh sebenarnya adalah manusia yang pertama yang dikatakan, yang disebut oleh firman Tuhan bahwa dia adalah seorang yang benar. Oleh sebab itu Tuhan pilih dia, selamatkan dia dan seisi keluarga dia dengan memerintahkan dia untuk memindah itu batra. Nah, apa yang terjadi yang sedih sekali apabila dia keluar dari batra itu, dia mula buat anggur, buat alkohol, buat arak dia. Dan kemudian dia minum dan dia mabuk. Dan kita tahu kalau seorang mabuk, dia akan buat perkara yang bodoh. Apa yang terjadi? Dia telanjang. Firman Tuhan karena dia telanjang. Ini tulis di Kejadian 9 sebenarnya. Ya. Dan, sebentar itu, saudaraku. Pertama kali firman Tuhan sebut berkenaan alkohol ataupun anggur, air anggur itu, ada berkaitan dengan kemabukan. Ini dia yang kita baca itu. Jadi saudaraku, coba pikirkan ya. Masa kita mau minum kan? Pikirkan itu. Pikirkan akibat dia itu, saudaraku. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang terjadi? Nuh, dia telanjang. Dan akibatnya salah satu anak dia, Ham, dia masuk bilik dia terjumpa bapak dia itu telanjang. Dan terus dia keluar dan dia gosip, kasih tahu dengan dia punya saudara, dia punya brothers, dan of course we know that brothers dia, apa yang brothers dia buat lah, dia masuk dan tutup dengan bapak mereka itu dengan kain. Dan apa yang terjadi setelah Nuh dia bangun dari kemabukan dia itu dan dia ketahui apa yang Ham buat itu, wow, dia kutuk Kanaan. Siapa itu Kanaan? Kanaan adalah keturunan dari Ham. Kenapa dia buat begitu? Sebab
Saudaraku, apabila saudara kutuk berlaku, firman Tuhan berkata, kutuk itu akan berterusan sampai ke generasi yang keempat, saudaraku. Jadi, apakah akibatnya apa yang dilakukan oleh Ham? Nah, bukan Ham yang terlebih dahulu bersalah, tapi Noah itu dia mabuk dan dia telanjang. Dia menjadi satu contoh yang tidak bagus itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi di kejadian yang ke-10. Firman Tuhan berkata bahwa keturunan Ham ialah Kanaan, seterusnya siapa? Sodom, dan siapa? Gomora. Kita tahu mana itu, apa itu Sodom dan Gomora, kan? Ya, keturunan Ham adalah Sodom dan Gomora. Dari manakah itu akibatnya? Lihat, Noah menjadi contoh yang tidak baik. Bagaimana pula dengan kita, saudaraku? Adakah kita akan belajar sesuatu? Saat kita keluar dari keselamatan, kita ada di rumah kita. Apabila keluar dari rumah kita, apakah cara kita hidup? Dan juga, saudaraku, jangan kita menjadi seperti orang Israel. Apa yang terjadi? Di mana Tuhan utus Musa untuk menyelamatkan itu bangsa Israel daripada kuasa Mesir, Firaun. Pimpin mereka keluar dari Mesir dan bawa mereka sepatutnya pergi ke tanah janji. Tapi apa yang terjadi di mana Tuhan telah hantar 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah tulah kematian, tulah maut, di mana anak sulung setiap rumah akan mati apabila itu kematian akan melintasi setiap rumah. Tapi bagi rumah orang Israel, Tuhan telah perintahkan mereka supaya mereka sembelihkan itu anak domba, dan darah anak domba itu akan disapukan di tiang pintu mereka itu. Sebenarnya dia adalah satu simbol kepada darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan di mana apabila itu kematian atau maut melintasi rumah yang ada darah itu, dia tidak akan masuk untuk bunuh anak sulung itu. Dan yang terjadi diperintahkan oleh Tuhan, kita boleh baca di Keluaran 11 dan juga pasal ke-12. Nah, dari situlah mulanya itu Paskah atau Passover. Nah, maksudnya bangsa Israel semua mereka selamat. Di dalam rumah itu selamat. Kemudian mereka keluar. Macam PKP sudah over, right? Sudah. Lalu mereka keluar dari rumah itu, dan Musa pimpin mereka melintasi Laut Merah. Selamat mereka keluar dari Mesir. Tapi 3 hari kemudian, 3 days after that, mereka sampai ke suatu tempat nama dia Mara. Mereka mula marah-marah, right? Di mana mereka kata tak ada air, sebab air di Mara itu pahit. Jadi mereka bersungut-sungut. Firman Tuhan berkata, mereka bersungut-sungut, mereka grumble. Janganlah terus bersungut-sungut, sepatutnya bicaralah dengan Musa bagaimana kita cari air yang boleh minum, kan? Tapi tidak, mereka punya sikap bersungut-sungut, mereka komplain. Keluar dari keselamatan yang luar biasa itu, tidak mereka bersyukur, tapi mereka bersungut-sungut. Nah, kita lihat apa yang Tuhan berkata di Keluaran 15 ayat 25. Di sanalah itu Mara, Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Dia menguji mereka sebenarnya. Tuhan menguji mereka. Tuhan mau satu bangsa, orang, umat Dia yang matang, yang dewasa. Oleh sebab itu Dia menguji mereka, menguji hati mereka, menguji sama ada mereka bersyukur ke tidak. Ya, kita terus baca firman-Nya kayak begitu. Jika kamu bersungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada segala perintahnya, dan berpegang teguh pada segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan atasmu penyakit yang telah kubebankan ke atas warga Mesir, kerana akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Amin. Itu adalah janji firman Tuhan. Kalaulah orang Israel pas itu tes. Persoalannya mereka pasca itu ujian itu tidak pas, sedihnya. Selepas itu mereka bersungut-sungut lagi, komplain lagi,
di mana tak ada makanan, Tuhan kasih mereka roti, hujan roti dari langit itu mana. Kemudian mereka tidak cukup, mereka makan daging lagi, banyak lagi komplain demi komplain. Nah, di mana di Keluaran 32 sesuatu yang sangat sedih telah berlaku. Di mana apabila Musa ada di atas gunung bersama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di gunung, mereka bangsa Israel tidak dapat bersabar dan mereka terus minta Harun untuk buatkan mereka Tuhan berhala supaya mereka boleh sembah, di mana mereka kata inilah Tuhan yang telah pimpin kami keluar dari Mesir. Wow! Dan dengan itu Harun memang benak buat satu patung itu anak lembu yang emas itu berhala itu sebenarnya Baal. Wow, saudaraku, ini macam pernah kita dengar itu. Apa maksud saya? Nah, jika kita tidak berhati-hati, kita juga akan membuatkan Tuhan, patung-patung, semua berhala ini dalam hidup kita. Tahu, masa kita di dalam PKP, dalam krisis ini kan, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan mencari apa? Pekerja, pengkhotbah, pekerja band, pekerja banyak materialisme. Saudaraku, jika kita keluar dari krisis ini, masih lagi hidup, tapi tidak membuatkan kita mengasihi Tuhan Yesus lebih mendalam lagi, tidak membuatkan kita mengasihi sesama manusia, tetapi lebih kita mengejar berhala, keduniawian, kebendaan, termasuknya kepentingan diri kita. Aduh, sedihnya, saudaraku. Sedih. Kenapalah Tuhan memberi kita peluang lagi hidup, tapi kita membazirkan peluang ini, saudaraku. Seperti mana bangsa Israel. Tuhan beri mereka peluang untuk hidup, tapi mereka bazirkan semua itu. Jadi, saudaraku, apabila kita menghadapi percobaan, kita boleh percaya kepada Tuhan dan bertumbuh lebih padu, lebih kuat lagi. Ataupun kita boleh bersungut kepada Tuhan dan bertambah lebih pahit, saudaraku. In English, when we face testings, we can either trust in God and become more mature, or frustrate Him and become more miserable. Saudaraku, yang mana satu? Kita pilih. Jadi, apa kebaikan yang akan keluar dari rumah saudara? Apa kebaikan apabila saudara keluar dari rumah saudara, kembali ke tempat kerja, kembali ke sekolah, pergi ke mana-mana, apakah kebaikan yang akan keluar dari rumah saudaraku? Nah, masa saya mendoakan untuk pagi ini, Tuhan bicara dengan saya bahwa sudah banyak khotbah yang kita dengar sepanjang 2 bulan. Juga saudara mungkin ada masuk banyak YouTube, sini sana gereja, pengkhotbah sini, banyak sudah khotbah kita dengar. Tapi satu hal yang Tuhan bicara dengan saya bahwa sangat kurang kita buat renungan. Sangat kurang kita buat reflection. Apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan, kita jarang buat reflection dan juga tindakan meresponi kepada firman Tuhan. Dan oleh itu Tuhan bicara dengan saya bahwa pagi ini sama kita buat sedikit renungan reflection. Ada 3 khotbah yang telah saya sampaikan dalam bulan ini yang secara khusus Tuhan mau saya tolong kita buat itu renungan, dan saya akan persembahkan kepada kita 3 persoalan untuk kita buat renungan, dan setiap persoalan itu juga ada jawabannya. Untuk menjawab persoalan yang tajuk saya pagi ini adalah apa kebaikan yang akan keluar dari rumah saudara? Soalan pertama yang kita mau tanya, kita renungkan. Apa kebaikan yang akan keluar dari gua adulam Anda? Kalau kita masih ingat, khotbah pertama yang saya sampaikan semasa PKP itu mula dari 1 Samuel pasal 22. Di mana saya ceritakan dalam bahasa Inggris, in the cave but never cave in. Dia di dalam gua tapi kita tidak menyerah. Alright? Di mana Daud masa itu di 1 Samuel 22 dia dikejar oleh Raja Saul. Raja Saul mau membunuh Daud. Dan Daud dia bersembunyi di gua Adulam.
Dan di situ dia jadikan Gua Adulam sebagai tempat suci Tuhan, di mana dia seperti bait Allah di situ, di mana dia telah tulis Mazmur 57. Kalau masih ingat, dari Mazmur 57 kita dapat baca, kita lihat Mazmur 57 ayat 1, kita kasihilah aku ya Allah, kasihanilah aku, kerana jiwaku percaya kepadamu, dan di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung sehingga segala malapetaka ini berlalu. Di bawah naungan sayapmu aku akan berlindung. Itu maksudnya adalah suatu tempat suci hadirat Tuhan di situ sebenarnya. Jadi Daud meskipun dia dikejar oleh maut, meskipun dia ada di dalam gua, satu tempat yang bukannya baik Allah di situ, tapi dia menjadikan gua itu seperti gua, seperti tempat suci. So, habis apa yang saya dorongkan saudara masa itu adalah jadikan rumah saudara dalam PKP ini seperti Gua Adulam, tempat suci Tuhan. Itu yang saya kongsikan. Nah, di mana juga ada 400 orang laki yang dalam kesesakan, dalam kesukaran, mereka dalam hutang, mereka sakit hati. Firman Tuhan berkata, di mana perkataan itu maksudnya mereka pahit, mereka sangat marah, sangat kecewa dan mengalah, pergi ke gua itu mencari Daud, saudaraku. Orang yang dalam keadaan ini pergi mencari seorang yang pun dalam kesusahan. Kenapa? Sebab sesuatu yang special bagi Daud. Sebab Daud dalam keadaan itu, dia jadikan tempat itu sebagai tempat suci Tuhan, saudaraku. Dan 4 orang ini pergi ke gua itu mencari Daud dan jadikan Daud sebagai kapten mereka. Kalau masih ingat, kapten mereka, perkataan Sar itu, kapten maksudnya Sar adalah putra, raja, dan pemimpin atau gembala. Itu yang dimasukkan perkataan kapten atau Sar itu. Jadi, apa yang firman Tuhan berkata, setelah mereka mencari Daud dan jadikan Daud sebagai kapten mereka, kalau masih ingat, mereka keluar dari gua itu, mereka jadi apa? Pahlawan yang gagah perkasa. They became warriors. Pahlawan yang gagah perkasa, saudaraku. Jadi apa yang sama kita renungkan pagi ini? Kalau masih ingat yang saya share, Daud sebenarnya adalah satu sejenis Kristus ataupun a type of Christ. Daud sebenarnya di Perjanjian Lama menjadi satu cermin bagi Kristus yang akan datang kemudian, right? Jadi apa yang sama dorongkan saudara, kalau belum lagi saudara jadikan Kristus sebagai kapten saudara, jadikan dia sebagai kapten saudara. Putra damai, raja atas segala raja, dan gembala kita yang baik, yang menyediakan segala keperluan kita, saudaraku. Jadi persoalannya apa? Kebaikan yang akan keluar dari Gua Adulam Anda, saudaraku. Doa saya, pengharapan saya adalah yang keluar dari Gua Adulam, keluar dari rumah saudaraku adalah seorang pahlawan, bukannya seorang pengecut. Doa saya adalah saudara keluar dari rumah saudara menjadi seorang pahlawan, bukan seorang pengecut. Dia warrior, not a weakling. Seorang pahlawan, bukan seorang pengecut. Mereka tidak senang menyerah, saudaraku. Meskipun betapa susahnya keadaan itu, mereka akan terus berjuang, terus berlawan, sebab dia ada itu semangat seorang pahlawan. Sama ada kerja kita, sama ada keuangan kita, sama ada dalam keadaan kita, saudaraku. Apabila Kristus adalah kapten kita, adalah putra damai kita, adalah raja atas segala raja kita, dan adalah gembala baik kita, saudaraku. Tidak kisah apapun yang kita hadapi, kita ada satu semangat seorang pahlawan, bukannya seorang pengecut. Oleh sebab itu, kenapa kita mau nyanyikan itu lagu lebih daripada pemenang? Bukan saja semata-mata nyanyi, tapi kita harus hidupi apa yang kita nyanyi itu dari firman Tuhan. Roma 8 ayat 37 itu. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Hei, saudaraku, kenapa kita baca ini? Karena siapa sini percaya Tuhan Yesus mengasihi kita? Come on, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yes, Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita telah
menjadi lebih daripada orang-orang yang menang atau lebih daripada pemenang, saudaraku. Ini bukan semata-mata kita nyanyi saja, kita sebut saja. Kita harus percaya dan tuntut firman Tuhan ini, mengamenkan firman Tuhan ini. Ada amen, come on, ada amen. Nah, jika kita jadikan kediaman kita sebagai gua adulam seperti Daud, maksudnya kita telah bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Itulah yang akan terjadi. Kita akan keluar menjadi seorang pahlawan. Artinya roh seorang pahlawan. Yang kedua, nah jika saudara ada ikut LG Live 2 Kamis yang lepas, yang dimana saya ada petik dari Yohanes 4 berkenaan itu perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Perigi. Kalau masih ingat lagi itu, di mana perempuan Samaria itu ada satu pertemuan secara pribadi dengan Yesus dari Nazaret ini, anak Allah ini, yang telah membawa satu perubahan luar biasa dalam hidup dia. Ya, kalau kita baca Yohanes 4. Apakah pertemuan pribadi yang dia ada dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya semata-mata beritahu dia apa yang telah dia lakukan dalam hidup dia, perbuatan hidup dia. Termasuk Yesus mendedahkan dia bahwa dulu dia 5 suami. Tapi sekarang itu laki yang dia tinggal itu bukan suami bersama, bukan suami dia, saudaraku. So maksudnya mungkin perempuan ini dia berlaku curang, dia berlaku zina ke, dia bercerai ke, tidak kisah apapun, sangat jelas dia hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus dia mendedahkan itu dengan kebenaran itu. Nah, tiada apa-apa karismatik tu, tiada melompat-lompat, dia tu pengkhotbah yang kuat yang bunyi dia ada band yang special. Semata-mata Tuhan Yesus hanya berbicara dengan perempuan Samaria itu dengan kebenaran. Dia sebut itu mendedahkan isu perempuan itu. Dan perempuan itu, dia percaya dan dia telah dibebaskan daripada hidup yang lama dia itu. Saudaraku, firman Tuhan berkata apa? Kebenaran. Apabila kamu mengenali kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Betul? Amin. Jadi setelah perempuan Samaria ini percaya, tidak saja dia berhenti di situ. Dia pulang ke kampung dia dan dia panggil seluruh kampung dia datang berjumpa dengan Yesus. Karena mungkinkah ini sudah yang saya jumpa ini adalah Mesias itu? Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, apa maksudnya? Kita baca lagi, sekali lagi yang kuning itu ya. Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Maksudnya, pada awalnya mereka itu percaya karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka mendengar Tuhan Yesus bicara dengan mereka secara pribadi. Mereka percaya kali bukan karena seorang manusia yang lain cakap, tapi karena mereka ada pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi apa yang saya mau masukkan di sini adalah perempuan Samaria itu telah menjadi seorang saksi, di mana dia pergi balik ke kampung dia menjadi seorang saksi bagi tahu kampung dia bahwa saya sudah jumpa ini Mesias, saudaraku. Jadi apa kebaikan yang keluar dari Samaria? Samaria adalah suatu tempat di mana orang Yahudi pandang rendah terhadap mereka. Mereka menolak itu orang Samaria. Meskipun mereka menolak, apa kebaikan yang datang dari Samaria itu? Seorang saksi, saudaraku. Sebenarnya semua kita juga ada Samaria kita dalam hidup kita, tahu? Sebagai contoh, ada masanya kita tidak dikasihi, kan? Mungkin dulu, mungkin sekarang kamu tidak dikasihi. Seperti perempuan ini. Dia ubah dari suami ke suami ke suami. Hidup kita mungkin hancur. Penuh kekecewaan. Jadi, ada banyak contoh yang boleh saya bagi. Tapi apa yang saya mau katakan di sini adalah, semua kita juga ada Samaria kita masing-masing sebenarnya. Apa yang kita perlu? Kita hanya perlukan suatu encounter, satu pertemuan secara pribadi dengan Yesus dari Nazaret, dengan anak Allah ini. Wow! Yang akan membebaskan kita daripada Samaria kita, saudaraku. Nah, apabila itu terjadi, apa kebaikan yang akan keluar dari Samaria Anda, saudaraku?
Dan doa saya adalah apa yang akan keluar ada seorang saksi, bukan seorang yang masih sakit. Maksud saya bukan dari secara fizikal sakit, tapi sakit jiwa kita. Sakit dari segi roh kerohanian kita. Saya doakan supaya saudara keluar dari Samaria saudara menjadi seorang saksi, bukan seorang yang sakit. Apa gebakannya akan keluar dari Samaria Anda, saudaraku? Seorang saksi. Menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Hidup yang dapat menunjukkan kepada orang yang lain, kepada Yesus dari Nazaret, anak Allah itu. Apabila orang melihat kita, saudaraku, dapatkah mereka kena pasti bahwa kita telah bersama dengan Yesus? Dapatkah orang melihat kita telah bersama dengan Yesus, saudaraku? Amen. Kebaikan yang keluar dari rumah kita bukannya ditentukan oleh siapakah kita, tetapi ditentukan oleh siapakah kita telah bersama. The good that comes out from your home is not determined by who you are, but by whom you have been with. Jadi persoalannya, adakah saudara kamu telah bersama dengan Tuhan Yesus? Jika ya, saya garanti saudara akan keluar dari rumah saudara. Penggebakan keluar, saudara akan menjadi seorang saksi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang ketiga, sama kita renungkan pagi ini. Apa kebaikan yang akan keluar dari ribut Anda? Apa kebaikan yang akan keluar dari ribut Anda? Di 2 minggu yang lepas saya ada kongsikan pasal love outbreak kalau masih ingat. Di mana satu poin yang saya kongsikan, kasih love akan melenyapkan ketakutan kalau masih ingat lagi. Di mana saya ceritakan tentang Yesus telah meredakan ribut. Remember that? Ya. Nah, itu adalah satu insiden Yesus meredakan ribut. Tapi ada satu lagi insiden yang lain di Matius 14. Di mana murid-murid Yesus juga dalam bot. Masa itu ada angin yang kuat, ombak yang kuat. Wah, terombang-ambing perahu mereka itu. Tiba-tiba mereka nampak Yesus berjalan atas air. Berjalan kepada mereka itu. Wah, mereka terkejut. Sebab mereka bilang itu adalah hantu. Kan? Ada baca itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut. Ini adalah aku. Dan apabila Petrus dengar itu, Tuhan Yesus cakap begitu. Petrus bilang, Tuhan, jika itu adalah engkau, panggillah aku datang kepada engkau berjalan atas air. Dan Yesus bilang apa? Come, datanglah. Dan Petrus keluar dari air, bot itu dan berjalan atas air. Dan kita tahu apa terjadi. Nah, kita baca sekarang di Matius 14. Kita lihat apa terjadi ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, kita perhatikan. Mereka naik ke perahu, Yesus naik ke dalam perahu mereka dan angin pun redalah. 33, dan orang-orang yang ada di dalam perahu itu menyembah dia. Menyembah Yesus tahu. Dan mereka kata, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, sebelum saya sambung di situ, saya mau simpang sedikit, mau mengajar sedikit di sini berkenaan ataupun buat satu pembetulan bagi segolongan orang yang buat dakwaan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah sebut akulah Tuhan, sembahlah aku. Pernah dengarkah saudara? Pernah dengarkah ada orang cakap itu? Dia kata Tuhan Yesus dibaca Bible tidak pernah cakap akulah Tuhan, sembahlah aku. Mereka cakap begitu. Mereka kata oleh sebab itu Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saya mau buat pembetulan, membetulkan mereka ini yang buat dakwaan begitu ya. Nah, saudaraku, sesuatu pribadi itu bukanlah Tuhan karena dia buat dakwaan. Dialah itu Tuhan dan suruh orang sembah dia. Untuk buktikan dia Tuhan. Kalau begitu, saya pun boleh buat begitu. Bahasa berkata, aku ni Tuhan, sembahlah aku. Saudara semua mesti sembah aku sekarang kan? Ya, bukannya kata-kata kamu sendiri yang belakang kamu Tuhan kan?
Tapi dia hanya perlu tunjukkan ketuhanan dia, keilahian dia, melalui perkataan-perkataan dia dan juga perbuatan dia itu. Yang hanya Tuhan ilahi saja yang boleh sebut, ilahi saja yang boleh lakukan itu. Seperti berjalan di atas air, saudaraku. Jadi apabila orang dapat melihat, mereka dapat mengenal pasti dan yakin, dan tindakan respon adalah menyembah dia, saudaraku, sebagai Tuhan. Saudara, jika Yesus bukan Tuhan, dia pasti akan menolak penyembahan itu, tahu? Sebab bagi Judaisme atau agama orang Yahudi itu telah diperintahkan oleh Tuhan bahwa tidak mereka boleh menyembah manusia, menyembah berhala, tidak boleh buat patung dan sebagainya. Jadi sebagai orang Yahudi, semua mereka itu orang Yahudi dalam bot dan juga termasuk Tuhan Yesus, kalaulah dia bukan Tuhan, dia tidak boleh terima penyembahan. Dia harus menolak. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak menolak dia, tapi dia menerima penyembahan itu? Hanya itu alasan saja, sebab dia memang Tuhan, dia layak disembah. Amin. Jadi golongan yang kata Yesus itu bukan Tuhan dengan alasan yang telah kamu beri itu, inilah jawaban dia. Janganlah lagi sembarangan buat dakwaan Yesus bukan Tuhan. Amin. Nah, kita kembali ke ayat itu. Nah, kalau kita perhatikan, firman itu berkata, apabila Petrus berjalan di atas air, tiba-tiba dia rasa angin, tiupan angin. Dan dia takut. Dan dia tenggelam. Saudaraku, adanya angin, adanya ombak di dalam hidup kita, di sekeliling kita, yang seperti Petrus juga mengganggu kita. Sehingga kita mulai meragu-ragu, kurang iman. Saudaraku, adanya Petrus dalam kita, tahu, adanya sebenarnya terjadi. Jangan kita ketawakan Petrus. Sebenarnya kita secara pribadi pun ada masalah begitu. Apabila keadaan di sekeliling kita terjadi, iman kita terjejas. Kita terganggu oleh semua itu. Tapi saudaraku, hari ini saya percaya Yesus dari Nazaret ini, anak Allah ini, dia masuk ke dalam bot kita. Kenapa? Dia masuk ke dalam bot saudara. Sebab firman itu berkata apa tadi? Apabila Yesus masuk ke dalam bot mereka itu, angin itu reda, ombak itu redalah. Jadi saudaraku, ada angin, ada ombak di sekeliling kita. Sudahkah saudara undang Tuhan Yesus? Undang Yesus dari Nazaret ini masuk ke dalam bot saudara. Izinkan dialah masuk ke dalam bot saudara. Sebab inilah yang akan menentukan apa kebaikan yang akan keluar dari ribut saudara. Ada kebaikan atau langsung tidak ada? Adakah saudara keluar lebih pahit atau keluar menjadi lebih padu, lebih kuat saudaraku? Amin. Jadi persoalannya, apa kebaikan akan keluar dari ribut Anda? Doa saya, harapan saya adalah saudara akan keluar sebagai seorang penyembah, bukan seorang pencemas atau warrior. You come out as a worshipper, not a warrior. Seorang penyembah, bukan seorang pencemas. Sikit-sikit khawatir, sikit-sikit takut, sikit-sikit pencemas. No. Kita menjadi seorang penyembah, saudaraku. Sebab itulah Daud di Mazmur 57 dalam keadaan dia sepatutnya alasan dia banyak, dia boleh takut, dia boleh khawatir sebab dia dikejar oleh maut. Raja Salma bunuh dia. Tapi apakah yang dia buat? Dia tulis Mazmur 51 itu lagu. Kita baca apa yang ditulis itu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Amin. Kita nyanyikan lagu ini kan, tinggikan dirimu. Kita nyanyikan lagu ini, tapi kita tidak tahu apa latar belakangnya sebenarnya. Latar belakang sebenarnya adalah
Daud menulis lagu ini masa dia ada di dalam gua Adulam, dia berada dalam kesusahan dan dikejar oleh maut, tapi pada saat itu dia masih lagi boleh worship Tuhan. Jadi saudara, boleh saya dorongkan saudara, hey, worship Tuhan. Dalam bahasa Inggris, worship your worries away. Worship. Ada kekhawatiran. Worship, saudaraku. Kalau kita perhatikan, mereka menyembah Tuhan Yesus di dalam perahu, bukan dalam gereja. Tiada pengkhotbah di situ, tiada band yang spesial, tiada dari Amerika Syarikat kah, dari Australia kah, dari Indonesia, tiada nadai selebriti, nadai semua lagu-lagu kegemaran kita itu. Mereka hanya ada Tuhan Yesus dari Nazaret, anak Allah itu bersama mereka dalam boat mereka itu sudah mencukupi, dan mereka worship Tuhan Yesus. Tidak perlu worship di gedung bangunan itu, saudaraku. Di dalam rumah saudara, di dalam boat saudara, di dalam keadaan saudara ribut, ya, worship Tuhan Yesus, saudaraku. Keluar dari rumah saudara, apa gebakan itu? Seorang pahlawan, seorang saksi, dan seorang penyembah. Ada amen? Nah, sama habiskan dengan kebaktian pagi ini, khotbah saya, dengan juga satu video yang sudah lama sebenarnya saya kenal cerita ini, kisah benar. Seorang anak muda nama dia Terry Fox, seorang dari negara Kanada. Mungkin ada saudara yang sudah pernah dengar siapa ini Terry Fox, ya. Nah, saya mau tunjukkan video ini, dia dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah buat sari kata. Dan setelah video ini, kita akan berdoa, ya. Hope, courage, heart, Canadian, hero. Terry Fox's remarkable Marathon of Hope in 1980 inspired a nation. It taught a country what true courage is. I know I got a lot of positive attitude and I think I can do it. He set off to run a marathon a day across Canada. That's 42 kilometers every single day on an artificial leg. Initially looking to raise $1 million for cancer research, he showed us how to dream, how to help others in need, to believe the impossible can be done, that miracles can happen if you put your heart into it. He still inspires a nation, now of 36 million. April 12, 1980, Mile Zero, the most eastern point of Canada, 3 years after being diagnosed with bone cancer and having his right leg amputated. Terry Fox dips his artificial leg into the Atlantic Ocean in St. John's, Newfoundland, beginning the Marathon of Hope. It started as a ripple. A young man jogging down the highway, his best friend and his brother both right beside him. But donations soon poured in. Fox set a much loftier fundraising goal of $24 million, $1 for every Canadian at the time. It turned into a national wave of support and launched a journey that would forever change Canada and touch the hearts of millions. It was a long way from a hospital bed. Fox was only 18 when he lost his leg. He never forgot what he saw in the cancer ward. Kids my age and younger, and you just can't leave something like that and try and forget it. And I couldn't anyway. I had to try and do something about it. Cancer took his leg, but it couldn't take his spirit. He had a fire inside that no rain, sleet, or snow could extinguish. Unflinching dedication, Canadian grit, and a determination to make a difference. To receive the insignia of a Companion of the Order of Canada, Terence Stanley Fox of Port Coquitlam, British Columbia. He ran his planned marathon a day, 5,373 kilometers in all, more than halfway across Canada, over 143 days.
before it stopped unexpectedly near Thunder Bay. His marathon ended short of his goal of running across Canada, but inspired Canadians for generations to come. The cancer had spread, and now I've got cancer in my lungs. And we got to go home and try and do some more treatment. But all I can say is that if there's any way I can get out there again and finish it, I will. Terry Fox died June 28, 1981. He was just 22 years old. His death wounded us to our core, but also taught us important lessons about ourselves. Don't cry, love. It's all right. Don't cry, sweetie. It's all right. Truly it is. It's all right. We are deeply conscious of the debt of gratitude we all owe to this remarkable young man for the gift of his boundless courage and perseverance, the gift of a life which inspired the country he loved. His legacy lives on with the Terry Fox Run. Millions of people in Canada and around the world participate every year. Schools have been named after him across Canada, influencing a whole new generation of young Canadians. You know, it was an incredibly special and emotional time when I arrived at Thunder Bay and had a chance to actually be at the statue, the place where Terry had been forced to abandon his journey. The Terry Fox Foundation has raised more than $700 million worldwide for cancer research. One selfless act has literally made a world of difference. A shining example of courage, Canadian spirit, heart. What it means to stare down adversity and conquer it. To dream, to believe, to never give up. Wow, luar biasa kan saudara? Terry Fox. Meskipun Terry sudah tiada sekarang, sudah meninggal dunia, of course, tetapi kehidupan dia, contoh teladan yang dia hidup dia masih lagi hidup, masih lagi memberi impak kepada dunia ini. Bagaimana pula dengan kita, saudaraku? Kita yang masih hidup hari ini. Kita ini selamat dari COVID-19. Tapi persoalan, adakah kehidupan kita akan menjadi teladan yang baik atau tidak? Adakah kehidupan kita akan membawa impak kepada orang yang lain atau tidak? Jika Terry Fox sebagai seorang pesakit kanser dengan satu kaki yang sudah diamputasikan boleh menjadi seorang inspirasi dan membawa impak yang begitu luar biasa, sehingga dia meninggal dunia pun masih lagi dia mengimpak dunia ini. Apakah alasannya kita, saudara? Nah, ada seorang reporter, dia interview si Terry dan pasal usaha dia untuk mencari dana untuk kajian kanser itu dalam maraton dia. Dan Terry dia jawab begitu, dia kata, saya tidak tahu apa akan terjadi pada esok hari, tetapi Tuhan telah memberi kepada saya satu hari lagi untuk hidup, dan setiap hari saya bersyukur saya masih hidup. Wow, saya ulang, saudaraku, saya tidak tahu apa akan terjadi pada esok hari, tetapi Tuhan telah memberi kepada saya satu hari lagi untuk hidup, dan setiap hari saya bersyukur saya masih hidup. Wow, saudaraku, adakah kita bersyukur hari ini kita masih hidup? Artinya mungkin kita juga yang kena COVID itu, tapi Tuhan telah memberi kita peluang untuk hidup lagi. Adakah kita bersyukur? Saudaraku, hidup nama Nathaniel, maksud dia adalah karunia Allah. Jadi setiap hari yang kita hidup, saudaraku, adalah satu karunia Allah. Every day is a gift. Janganlah kita basiarkan dia. Jadi saudaraku, mungkin dalam 2 bulan ini kamu kurang buat begitu. Sebab kurang kita buat renungan. Tapi apabila saya mendoakan untuk masa ini sampailah 9 Jun itu,
Tiba-tiba Tuhan meletakkan dalam hati saya untuk memberi satu tantangan bagi gereja kita SRB Live untuk berdoa dan berpuasa. Jadi saya melajarkan hari ini kita akan berpuasa dan berdoa 21 hari, mulai dari 20 hari bulan Mei sampailah ke 9 hari bulan Jun, 21 hari di situ. Dan seluruh gereja kita akan buat begitu ya, 21 days fast and prayer, supaya kita persiapkan diri kita, bukan saja mendoakan untuk isu-isu ini. Pada masa yang sama kita mau meluangkan masa dalam hadirat Tuhan, dalam gua adulam kita, supaya minta Tuhan persiapkan kita, minta Tuhan buat perubahan dalam hidup kita. Dan apabila kita ready keluar, kita akan keluar menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum kita mulai itu MCO, saudaraku. Jadi dalam masa 21 hari ini saya dorongkan saudara untuk carilah seorang partner, prayer partner ya, pendoa partner kamu, sama ada 2 orang atau 3 orang melalui kelompok sel masing-masing, melalui live group kamu masing-masing. Dan dalam setiap minggu sekurang-kurangnya sekali, lebih baik kalau lebih 1 kali, buat video conference 2-3 orang berdoa 5 minit, 10 menit, tidak perlu panjang. Kalau boleh setiap hari 5 menit. Bukan saya berpuasa berdoa, tapi kita baca Alkitab juga. Yohanes ada 21 pasal. Jadi 1 hari 1 pasal. Boleh saya dorongkan saudara baca 1 hari 1 pasal. Semakin kita baca, semakin kita mendalami, kita minta Tuhan bicara dengan kita secara pribadi. Oh, ini luar biasa. Dalam bahasa Inggris, you feed your spirit. Kasih makan roh kamu itu dan kasih laparkan kedagingan kita itu. Apabila kita melaparkan kedagingan kita itu dan kasih makan roh kita itu, kita akan menjadi semakin kuat kerohanian kita. Amin. Jadi, sama bagi kita tantangan. Sebelum kita berdoa, dan saya percaya saya tidak mau buat satu panggilan altar untuk setengah orang saja. Khotbah pagi ini saya merasakan adalah untuk setiap kita, termasuk saya sendiri, saudaraku. Dan saya mau kita datang ke dalam hadirat Tuhan di mana kamu berada. Kita akan nyanyikan satu lagu ini, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, sebuah lagu pujian, kita sembah Dia, sebuah lagu seperti seorang pahlawan yang nyanyikan Dia, sebuah lagu yang seperti seorang saksi yang akan menyanyikan Dia, buat satu deklarasi bagi dunia. Kita nyanyikan lagu ini sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang saksi, dan sebagai seorang penyembah. Masa kita nyanyikan lagu ini, sama ada kamu mau berdiri kah, kamu mau berlutut kah, kamu mau duduk kah, yang pentingnya sama kita datang dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, segenap hati kita worship Him sebagai satu respon kepada firman Tuhan pagi ini. Worship Him. Jadikan tempat kamu berada sekarang adalah gua, seperti gua adulam, tempat suci bagi hadirat Tuhan. Sebelum saya mendoakan untuk kita, mari kita nyanyikan lagu ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku
Bapa kami di syurga, kami ucap syukur. Haleluya. Tuhan, Engkau Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan, pagi ini kami mau menyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, apa kebaikan yang akan keluar dari rumah kami Tuhan? Doa kami, pengharapan kami adalah Tuhan, Engkau jadikanlah kami sebagai seorang pahlawan, bukan pengecut. Jadikanlah kami sebagai seorang saksi, bukan seorang yang masih lagi sakit minda, sakit jiwa, sakit juga roh kami Tuhan. Tidak. Tuhan, kami mau dibebaskan daripada segalanya penyakit-penyakit itu, dan supaya kami dapat menjadi seorang saksi bagi nama. Dan Tuhan, doa kami, pengharapan kami adalah supaya kami menjadi seorang penyembah. Apabila kami keluar daripada seperti sini, orang akan dapat melihat kami adalah seorang penyembah, worshipper of God, bukannya seorang pencemas. Jadi kami dedikasikan 21 hari berpuasa dan berdoa di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami buat keputusan mau dedikasikan 21 hari ini pada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami apabila kami rasa lemah untuk bertahan untuk berdoa ini, berpuasa ini. Dan jadi Tuhan, saya doakan supaya Engkau memberi kami itu kekuatan, dan supaya kami dapat terus sampailah penghujungnya 21 hari ini, dan sebagai suatu persiapan untuk kami secara kerohanian kami Tuhan, supaya kami keluar dari rumah kami itu seorang yang jauh lebih baik daripada sebelum kami mulai itu PKP. Haleluya. Saudaraku, boleh saya juga memberi satu lagi cadangan dalam masa 21 hari kita berpuasa ini. Segala uang yang kamu yang tidak belanjarkan untuk makanan, saya bagi saudara satu cadangan dan satu tentangan, simpanan uang itu sehingga 21 hari kita akan kutip semua uang dari seluruh gereja kita, dan kita akan memberi dia sebagai satu pemberian kasih sumbangan kepada orang yang ada keperluan. Ramai lagi yang ada banyak keperluan karena isu ekonomi, isu ini, krisis ini sangat-sangat menjelaskan ekonomi. Banyak orang hilang kerja, dan kita mau tolong sebanyak mungkin upaya kami yang ada untuk mereka yang adanya keperluan. Jadi boleh saya dorongkan saudara, kita mau keluar rumah kita itu menjadi seorang yang ada yang hati yang murah hati, saudaraku. Jadi saya carankan saudara, pola begitu. Tuhan, kami dedikasikan semua kutipan ini dalam tangan-Mu. Mulai hari pertama sampai hari 21 hari penghujungnya, Tuhan, tolonglah kami buat satu komitmen untuk simpan berpuasa dan simpan uang ini untuk memberi kepada mereka yang ada keperluan. Dan jadi kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur hadirat-Mu menyertai kami pagi ini. Saudara dikasih sekalian, saya percaya Tuhan, hadirat Tuhan sentiasa menyertai saudara. Dan dalam 21 hari yang akan datang ini, saya percaya saudara secara pribadi juga akan diberkati dan akan semakin kuat kerohanian iman kamu, saudaraku. Dan Tuhan memberkatimu, saudara. Tuhan menyertai-mu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Segala keperluan yang kamu ada, Tuhan akan memenuhinya. Dan Tuhan akan memberkati kamu dengan sukacita Dia dan kasih karunia Dia dalam segala hal yang kamu lakukan. Tuhan akan sentiasa berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, semua ini kami telah berdoa Tuhan, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan, Amin. Amin. Terima kasih saudara kerana menyertai kebaktian kami pagi ini. Thank you for joining us. Dan saya berharap saudara telah diberkati. Dan jangan lupa 21 days prayer, fast and pray, cari seorang partner. Dan saya mau kongsikan semua yang itu 3 khotbah yang saya 3 persoalan sebenarnya adalah dari 3 khotbah yang telah saya sampaikan, yang saya cadangkan. Kalau sudah belum lagi dengar itu khotbah, ini link dia. Kita share di sini sekarang chat box, termasuk juga di YouTube. Chat box kamu itu, klik itu link, kamu akan buka satu
di mana YouTube playlist adanya khotbah-khotbah di situ, dan saya sangat mau mencadangkan, mendorong saudara